Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elisa Nurhidayanti, Nurul Azizah, Mustaqimah. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mengenai generalisasi dan analogi. Pengertian generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Sama halnya dalam buku dasar-dasar logika yang menyatakan bahwa generalisasi adalah suatu penalaran yang menyimpulkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari premis-premis yang berupa proposisi empiris. Prinsip yang menjadi penalaran generalisasi dapat dirumuskan, suatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Kesimpulan itu hanya suatu harapan, suatu kepercayaan, karena konklusi penalaran induktif tidak mengandung nilai kebenaran yang pasti, akan tetapi hanya suatu probabilitas, suatu peluang. Kebanyakan generalisasi didasarkan pada pemeriksaan atau suatu sampel atau contoh dari seluruh golongan yang diselidiki. Oleh karena itu, generalisasi juga biasa disebut induksi tidak sempurna atau tidak lengkap. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa generalisasi adalah suatu pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis-premis yang sama kondisinya. Macam-macam generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna ini di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Generalisasi sempurna ini memberikan kesimpulan amat kuat, tetapi tentu saja tidak praktis dan tidak ekonomis. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna ini berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Generalisasi tidak sempurna ini tidak menghasilkan kesimpulan sampai tingkat pasti sebagaimana generalisasi sempurna. Tetapi corak generalisasi ini jauh lebih praktis dan lebih ekonomis dibanding dengan generalisasi sempurna. Karena populernya generalisasi ini oleh para ahli logika disebut sebagai induksi tidak sempurna untuk menyebut bahwa teknik ini paling banyak digunakan dalam penyusunan pengetahuan. Yang ketiga, generalisasi ilmiah. Pada dasarnya, generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Generalisasi dikatakan sebagai penyimpulan karena yang ditemui dalam observasi sebagai sesuatu yang benar, maka akan benar pula sesuatu yang tidak diobservasi pada masalah sejenis atau yang terjadi pada sejumlah kesempatan akan terjadi pula pada kesempatan yang lain bila kondisi yang sama terjadi. Pada generalisasi ilmiah, ada 6 tanda-tanda penting yang harus kita perhatikan, ialah yang pertama, datanya dikumpulkan dengan observasi yang cermat, dilaksanakan oleh tenaga terdidik serta mengenal baik permasalahannya. Pencatatan hasil observasi dilakukan dengan tepat, menyeluruh, dan teliti. Pengamatan dan hasilnya dibuka kemungkinan adanya cek oleh peneliti terdidik lainnya. Yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengukur dan mendapatkan ketetapan serta menghindari kekeliruan sejauh mungkin. Yang ketiga, adanya pengujian, perbandingan, serta klasifikasi fakta. Yang keempat, pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh, dan dinyatakan dengan padat dan matematik. Yang kelima, observasi atas fakta-fakta eksperimental, hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi, misalnya waktu, tempat, dan keadaan khusus lainnya. Yang keenam, dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali, kritik, dan pengetesan atas generalisasi yang dibuat. Menurut Sukadijo, generalisasi yang baik harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, generalisasi harus tidak terbatas secara numerik. Yang kedua, generalisasi harus tidak terbatas secara spasio-temporal. Yang ketiga, generalisasi harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Pengertian analogi. Analogi dalam bahasa Indonesia adalah kias, dalam bahasa Arab
yang berarti mengukur atau membandingkan. Berbicara tentang analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan, yang satu dengan yang lain. Dalam mengadakan perbandingan, orang mencari kesamaan dan perbedaan di antara hal-hal yang diperbandingkan. Analogi di samping fungsi utamanya sebagai cara berargumentasi, sering dipakai dalam bentuk non-argumen, yaitu penjelas atau dapat dimanfaatkan sebagai penjelasan atau sebagai dasar penalaran. Sebagai penjelasan biasanya disebut perumpamaan atau persamaan. Macam-macam analogi. Analogi terbagi menjadi dua macam, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Yang pertama, analogi induktif. Analogi induktif adalah analogi yang disusun berdasarkan persamaan mendasar yang ada pada kedua fenomena, kemudian dicari kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Bentuk argumen ini, sebagaimana generalisasi, tidak pernah menghasilkan kebenaran yang mutlak. 2. Analogi deklaratif. Analogi deklaratif disebut juga analogi penjelas, yang merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Cara menilai analogi. Sebagaimana generalisasi keterpercayaannya tergantung kepada terpenuhi tidaknya alat-alat ukur yang kita ketahui, maka demikian pula analogi untuk mengukur derajat keterpercayaan sebuah analogi dapat diketahui dengan alat sebagai berikut. Pertama, sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan, semakin besar pula taraf keterpercayaannya. Kedua, sedikit banyak aspek-aspek yang menjadi dasar analogi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan ada tidaknya unsur yang berbeda pada peristiwa yang dianalogikan. Analogi yang menyimpang. Meskipun analogi bukan merupakan corak penalaran yang populer, namun tidak semua penalaran analogi merupakan analogi induktif yang benar. Ada masalah yang tidak memenuhi syarat atau tidak bisa diterima, meskipun sepintas sulit bagi kita menunjukkan kekeliruan. Kekeliruan ini terjadi karena membuat persamaan yang tidak tepat. Yang pertama adalah kekeliruan pada analogi induktif, dan yang kedua adalah kekeliruan pada analogi deklaratif. Analisa kritis. Definisi analogi adalah suatu proses penalaran dengan menggunakan perbandingan dua hal yang berbeda, dengan cara melihat persamaan dari dua hal yang perbandingan tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperjelas suatu konsep. Namun demikian, banyak pula orang yang memakai analogi yang ngawur dalam penalaran atau argumentasinya. Analogi ngawur adalah suatu bentuk perbandingan yang mencoba membuat suatu ide atau gagasan lain yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan dengan ide atau gagasan yang pertama tadi. Demikian penjelasan presentasi tentang makalah logika dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.